Hai, aku Kelly. Apakah ibumu pernah memaksakan kehendaknya padamu? Dan jika kamu menolaknya, apa yang akan dia katakan? Ibuku dulu seorang balerina yang luar biasa. Dulu, setelah itu aku lahir. Waktu aku masih muda, aku mulai belajar balet, karena ibuku sangat menyukainya. Menari adalah karirnya, tapi balet adalah bagian besar dari hidupnya. Dia adalah bagian dari grup penari dan berkeliling dunia bersamanya. Ibu dijuluki sebagai bintang yang bersinar. Orang-orang menganggap tariannya bagaikan burung yang sedang menari di panggung. Kemudian dia hamil dan karirnya tertunda. Dokter berkata jika dia melahirkan anaknya, dia tidak akan bisa menari balet lagi. Tapi dia putuskan untuk melakukannya dan lahirlah aku. Ibu sering mengatakan dia tidak pernah menyesali keputusannya, tetapi sesuatu membuatku ragu. Ketika aku lebih muda, aku tidak bisa mengerti kenapa ibu tidak bisa menari balet lagi. Dia sangat ramping, bahkan ringan. Aku mengaguminya dan aku senang ibu membawaku ke sekolah balet. Aku cinta menari dan guru pun memujiku. Dan ibu juga sangat senang melihatku. Dia mengatakan aku bahkan lebih berbakat daripada ibu. Tapi semakin dewasa, aku sadar balet bukanlah satu-satunya hal yang aku anggap menarik. Di sekolah aku sangat menikmati bahasa dan aku cinta film Spanyol. Jadi ketika kita diminta untuk memilih bahasa asing, aku pilih bahasa Spanyol. Aku sangat menyukainya dan guruku juga menyenangkan. Tapi bahasa Spanyol bukanlah bahasa yang mudah, dan aku tidak memiliki banyak waktu. Aku melakukannya dengan baik di kelas, tapi seringkali aku mendapat F karena tidak mengerjakan PR. Kurikulum sekolah semakin susah untuk diikuti, dan aku hanya punya sedikit waktu untuk belajar. Aku tetap suka berlatih balet, tapi aku kecapean. Aku tidak punya waktu untuk belajar atau main. Aku berlatih berjam-jam dalam sehari. Aku harus melakukan diet khusus. Kakiku berkali-kali sakit. Aku mulai menyadari ini berlebihan. Lalu sesuatu terjadi dan membuatku mengambil keputusan. Suatu hari, Bu Stevens, guru bimbingan konseling, ingin bertemu sehabis kelas. Aku punya firasat tentang apa yang akan dia katakan. Dia memperlihatkan nilaiku dan mengatakan aku memiliki masalah besar. Aku menurun di semua pelajaran, bahkan pelajaran bahasa favoritku. Jika tetap seperti ini, aku tidak akan bisa masuk kuliah. Aku berpikir keras dan menyadari bahwa aku harus memilih antara balet atau sekolah. Orang tuaku khawatir masalah sekolah. Aku mengatakan segalanya dan aku bilang ingin berhenti balet atau setidaknya istirahat. Tetapi mereka tidak menyetujuinya. Bukannya kamu mau jadi balerina profesional seperti ibu? Kamu melakukannya sangat baik, kata ayah. Dan ibu berkata, mudah untuk berhenti balet, tapi akan sangat susah untuk kembali lagi. Kamu bisa merusak hidupmu karena sembrono. Aku coba jelaskan ini tidak sembrono, tapi mereka tidak mendengar. Ibu marah. Ayah tidak mencoba berdebat dengannya. Seperti biasa, ayah mengatakan padaku untuk tidak khawatir. Ibu berkata ketika seumuranku dia pandai di kelas dan juga balet. Mungkin aku harus belajar untuk membagi waktu lebih baik lagi dan menomorsatukan prioritasku? Begitu katanya. Tapi bagaimana aku bisa mengatur waktu jika aku tidak boleh berpendapat? Sangat jelas ini tidak akan berhasil. Aku sangat marah pada orang tuaku. Beberapa hari kemudian, hasil ujian bahasa Spanyolku keluar. Mengerikan. Aku mendapat nilai paling rendah. Guru bahasa Spanyolku juga marah. Dia bilang aku dapat melakukan yang lebih baik dan dia tidak mengerti ada apa denganku. Hari berikutnya saat aku ada di perjalanan menuju sekolah balet, seperti biasa aku berpamitan dan pergi. Tapi sejujurnya aku tidak pergi ke sekolah balet, dan pergi ke rumah teman yang mau mengajariku bahasa Spanyol. Sangat menyenangkan, tapi aku merasa tidak enak membohongi orang tuaku. Tapi aku tetap ingin berhenti balet. Aku akan terus berpura-pura berhenti balet, padahal aku pergi belajar atau jalan-jalan dengan temanku. Ini menyenangkan. Aku membuat kemajuan dengan cepat. Ternyata aku menguasainya dengan baik, bahkan di pelajaran yang sebelumnya aku tidak bisa. Akhirnya aku punya waktu senggang dan bisa melakukan apa yang aku inginkan. Aku merasa aneh, tiap menit menjadi menyenangkan. Di ujian bahasa Spanyol selanjutnya, aku mendapatkan nilai terbaik di kelas. Dan guruku senang dengan kemajuanku. Aku juga sangat senang dengan kemajuanku. Tapi kebahagiaanku berakhir. Sepulang sekolah, aku temui ibu yang sedang menahan marah dan guru baletku di sampingnya. Ibu bertanya kenapa aku bolos latihan balet. Ibu sangat mengenal guru baletku karena dia juga guru balet ibuku. Ibu mengundangnya ke rumah untuk minum teh dan dia menceritakan tentangku yang membolos. Aku sangat takut. Kupikir ibu akan membunuhku. Guru baletku berkata dia sangat kecewa denganku. Dan ibu juga sependapat. Setelah itu guru baletku pergi. Ibu bertanya, ada apa denganmu? Kamu harusnya bicara denganku sebelum keluar. Dia bilang dia marah padaku bukan karena aku ingin keluar tapi karena aku berbohong. Aku ingin menjadi balerina tapi aku memilih hal lain. Ibu menerimanya.
Aku tidak menyangka akan mendengar ini dan terkejut ibu dengan mudah mengizinkanku. Aku sangat bahagia. Aku memeluk ibuku erat dan ibu bilang dia mencintaiku apapun yang terjadi. Kemudian aku menyadari sesuatu yang janggal. Ibu mengatakan dia sering menangis. Ibu terlambat masuk kerja dan mengurung diri di kamar ketika di rumah. Aku khawatir ibu terlalu memikirkan soal aku berhenti balet, dan sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Ibu melupakan tasnya di lorong dan memintaku untuk mengambilnya. Ketika aku sampai ke kamar, aku melihatnya membawa beberapa pil di tangan yang gagal ia sembunyikan. Aku takut dan heran, tapi ibu bilang ini adalah obat dokter. Ia mengatakan ia memiliki gangguan kecemasan dan sedikit sakit. Lalu dokter meresepkan AGS dan ibu akan sembuh. Ibu terlihat kesal dan memintaku untuk tidak mengatakan pada ayah. Ini tidak akan lama. Aku akan cepat sembuh, katanya. Aku mencari di Google nama pills itu dan ternyata ini sangat serius. Jika overdosis akan sangat mematikan. Aku yakin ibu jadi sakit karena aku. Jika aku tidak berhenti balet, mungkin ibu tidak akan kesal. Aku menjadi cemas. Ibu terus berkata ini tidak ada hubungannya denganku, tapi aku tahu dia berbohong. Jadi aku memutuskan untuk kembali balet. Sekolah baletku tidak setuju, tapi aku memohon untuk memperbolehkanku kembali dan berlatih. Mereka minta aku berjanji untuk tidak bolos lagi dan aku iyakan. Aku merasa bersalah. Aku tidak mengatakan apapun pada ayah, tapi ia terlihat cemas. Hari berlalu, aku berlatih tiap hari dan menjatuhkan pelajaranku lagi, bahkan di bahasa Spanyol yang aku suka. Aku berlatih setiap menit dan tidak merasa bahagia sedikit pun. Aku sangat lelah. Aku merasa kakiku mati rasa sepanjang waktu. Aku tidak bisa makan, tapi kupikir ini lebih baik untuk menjaga berat badan baletku. Ibu menjadi lebih baik. Aku merasa sangat buruk. Aku menangis dan kesal karena hal sepele. Aku menyalahkan diriku karena ibu sakit. Aku dengan cepat kembali ke balet, bahkan mendapatkan peran di pertunjukan. Semua orang tua akan datang menonton. Ibu pun datang. Ayah tidak bisa datang tapi tetap mengusahakan. Aku senang bisa memperlihatkan ke ibu kemajuanku setelah kembali. Di hari pertama, aku tidak merasa sehat dan cemas. Tapi ibu terus menyemangatiku dan mengatakan aku akan baik-baik saja. Dia terus meminum obat dan membuatku semakin khawatir. Di belakang panggung, orang tuaku memberikan instruksi terakhir. Aku merasa buruk. Aku gugup lalu aku berdiri dan merasa pusing. Hampir saja jatuh. Orang-orang memperhatikan dan guruku kesal. Dia menyarankanku untuk pulang dan istirahat, dan Ana bisa menggantikanku. Aku menghampiri ibu dan menjelaskannya, berharap ibu akan langsung mengantarku pulang, tapi ternyata dia amatlah kesal. Dia memintaku untuk tidak pergi. Dia bilang pernah sekali pingsan sebelum tampil karena cemas. Hal seperti ini terjadi beberapa kali. Ibu memintaku untuk tidak menyerah, karena aku sudah banyak berinvestasi untuk ini. Jangan sampai sia-sia. Ibu bilang jika aku menyerah, aku akan mengecewakan semua orang. Aku sedikit terguncang, lalu kembali ke belakang panggung. Semua orang terkejut. Aku tidak mengatakan apapun dan mendapatkan gaunku kembali dari Ana. Pertunjukan dimulai, tapi aku linglung. Beberapa menit lagi giliranku untuk tampil. Aku menari seakan ini tarian terakhirku. Aku hanya melihat ke panggung, lalu melakukan lompatan dan merasa pusing. Aku kehilangan pegangan dan terjatuh. Terasa gelap dan aku berbaring di lantai. Wajah guru dan ibuku ada di atasku. Aku ingin menangis. Aku merasa merusak segalanya. Dokter datang dan bilang aku membenturkan kepalaku dan gegar otak. Ibu bilang akan ke rumah sakit denganku. Dia gemetar dan terlihat sangat takut. Aku coba meminta maaf ke ibu di rumah sakit. Kukatakan pada ibu, aku tahu betapa pentingnya pertunjukan itu. Tiba-tiba ibu menangis. Ibu sangat takut. Aku mengira ibu akan kesal karena pertunjukannya. Ibu bilang ini tidak adil untukku. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku mengatakan bahwa balet adalah pilihanku. Mungkin aku sedikit berlebihan, tapi selanjutnya aku akan lebih berhati-hati. Tapi ibu berbisik dengan menangis. Bukan masalah itu. Dia memelukku dan meminta maaf karena menipuku. Ibu bilang selama ini dia baik-baik saja. Dia hanya pura-pura sakit supaya aku tertipu dan merasa bersalah lalu mau berlatih lebih keras. Semua itu bukan obat tapi permen. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Sebenarnya dia tidak sakit sama sekali. Semua hanya dibuat-buat. Ibu bilang dia sangat takut ketika aku terjatuh. Lalu itu menyadarkannya. Dia salah telah membuatku melakukan apa yang dia inginkan.
Tapi dia bersyukur aku tidak apa-apa. Dan tentu saja ketika aku sudah sembuh, aku boleh memilih apapun yang aku suka. Ibu bertanya apakah aku bisa memaafkannya. Aku merasa kecewa, aku tidak mau bergerak. Aku terkejut dengan apa yang baru saja aku dengar. Dan aku masih marah, tapi aku peluk ibu dan kukatakan aku tetap mencintainya. Semuanya berakhir dengan baik. Aku membaik dengan cepat dan keluar dari sekolah balet. Sangat sulit, tapi aku berusaha lebih giat belajar. Ibu dan aku baikan, tapi aku pikir aku masih agak marah dengannya. Aku memaafkannya. Aku tahu ibu menyayangiku dan hanya ingin yang terbaik. Dan ayah akan selalu mendukungku. Aku melakukan hal yang benar ketika aku putuskan untuk belajar bahasa yang memang aku suka. Sekarang aku tahu, tidak seharusnya aku terlalu keras pada diriku dan mencoba mengatakannya pada ibu dan minta pendapatnya. Ibu salah ketika berpura-pura sakit untuk membuatku merasa bersalah dan mau jadi balerina dan mencapai apa yang dulu ibu tak bisa dapatkan. Aku memahaminya. Balet telah menjadi hidupnya selama ini. Aku merasakan keinginan ibu padaku untuk mencapai cita-citanya. Ibu hanya lupa kalau itu bukanlah mimpiku. Dan aku salah membiarkannya memaksaku. Ketika aku masih kecil, aku tidak paham jika harus bertanggung jawab kelak setelah dewasa. Apakah kamu pernah memiliki kesalahpahaman dengan keluargamu? Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi supaya tidak kelewatan video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman-temanmu. Aku bahagia, semoga harimu menyenangkan.